Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai public speaking. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Aisyah, mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sebelum saya menjelaskan materi yang akan saya sampaikan, saya mengutip salah satu quotes, yaitu komunikasi adalah keterampilan yang dapat dipelajari. Ini seperti mengendarai sepeda. Jika Anda bersedia melakukannya, Anda dapat dengan cepat meningkatkan kualitas setiap bagian hidup Anda. Nah, langsung ke slide selanjutnya. Apa itu public speaking? Pasti kalian sudah sering mendengarkan kata public speaking. Apa sih public speaking itu? Public speaking adalah proses menyampaikan pesan kepada khalayak berjumlah 2 orang atau lebih yang memiliki tujuan tertentu. Contohnya, pidato. Pasti kita memiliki tujuan untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada audiens dari isi pidato yang kita sampaikan. Jadi, bicara mengenai public speaking, maka komunikator atau orang yang menyampaikan pesan pasti memiliki suatu tujuan yang harapannya apa yang ia sampaikan dapat mengubah pengetahuan, perasaan, dan perilaku dari audiensnya atau komunikan. Selanjutnya, kemampuan public speaking ini sangat penting bagi mahasiswa. Mengapa public speaking bisa dikatakan penting bagi mahasiswa? Yang pertama, sarana meningkatkan kepercayaan diri. Pentingnya memiliki skill public speaking bagi mahasiswa dapat meningkatkan kepercayaan diri. Memiliki rasa percaya diri yang baik pada dasarnya adalah suatu yang amat penting untuk dicapai. Ketika memiliki rasa percaya diri yang bagus, maka melakukan semuanya akan terasa sangat mudah. Dengan adanya peningkatan kepercayaan diri, sudah pasti hal tersebut akan mendatangkan sesuatu yang lebih maksimal. Karena dalam melakukan sesuatu, hal yang penting adalah percaya diri. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan value yang dimiliki. Memiliki value yang baik sebagai seorang mahasiswa adalah hal yang sangat utama. Pasalnya, ini akan membuat seseorang memiliki semangat yang lebih baik lagi. Yang ketiga yaitu melatih untuk mengekspresikan diri. Pentingnya memiliki skill public speaking bagi mahasiswa juga akan terasa ketika kita melatih diri untuk berekspresi secara baik. Terkadang beberapa orang merasa minder dan malu untuk mengekspresikan dirinya. Ada ketakutan ketika mereka akan berekspresi dalam menemukan hal-hal tertentu. Nyatanya ini harus terus dilakukan supaya melatih diri untuk tetap berekspresi dan mengembangkan diri secara positif. Yang keempat, dapat menjalankan berbagai tugas yang berkaitan dengan public speaking. Sebagai mahasiswa, banyak sekali mata kuliah yang memerlukan public speaking. Contohnya ketika kita presentasi, kita juga perlu menguasai public speaking. Dan untuk melancarkan kita pada saat presentasi, mata kuliah apapun itu. Dan tidak hanya itu, tetapi masih banyak hal lain yang memerlukan public speaking. Contohnya juga dapat ketika kita menjadi MC di event kampus. Yang kelima yaitu berguna bagi mahasiswa yang aktif dalam berorganisasi. Kemampuan public speaking juga berguna jika mahasiswa tersebut cukup aktif dan antusias dalam kegiatan organisasi. Tentu tidak mungkin dalam kegiatan organisasi mahasiswa tersebut hanya diam saja. Pasti mereka akan berpendapat dan mengemukakan apa isi yang ada di pikiran mereka. Dari sinilah kemampuan yang satu ini benar-benar diperlukan untuk organisasi di
kampus atau di masa kuliah. Selanjutnya, profesi apa saja yang membutuhkan kemampuan public speaking yang baik? Yang pertama yaitu trainer. Trainer akan memberikan pelatihan dalam bidang tertentu kepada sejumlah orang yang menjadi peserta training itu sendiri. Nah, aktivitas seperti ini banyak dilakukan oleh perusahaan atau bahkan oleh komunitas tertentu. Kemampuan public speaking akan sangat dibutuhkan dalam profesi ini. Mereka harus bisa berkomunikasi dengan baik, menguasai topik yang disampaikan, termasuk membuat seluruh peserta nyaman dan bisa menerima materi dengan maksimal dan tepat sasaran. Yang kedua yaitu reporter. Reporter juga menjadi salah satu profesi yang membutuhkan kemampuan public speaking yang baik. Karena pada menjalankan tugasnya atau profesinya, reporter bertemu dengan banyak orang dan mereka harus menjalin komunikasi yang baik dengan narasumber untuk berbincang dan membuat narasumber atau khalayak menjadi nyaman. Yang ketiga yaitu announcer. Profesi ini bukan hanya sekedar penyiar radio saja, namun juga petugas yang menyampaikan berbagai pemberitahuan di sebuah acara atau bahkan pusat pembelanjaan. Untuk menjadi announcer membutuhkan kemampuan public speaking yang baik agar orang-orang bisa menerima informasi yang disampaikan dengan jelas dan nyaman didengar oleh para audiensnya. Yang keempat yaitu pembawa acara. Profesi yang satu ini biasanya juga disebut sebagai MC atau Master of Ceremony. Pembawa acara bisa bekerja di berbagai bidang, mulai dari media hingga berbagai event lainnya. Kemampuan public speaking juga sangat dibutuhkan dalam profesi yang satu ini, apalagi jika acara yang dibawakan dihadiri oleh banyak orang. Pada umumnya, pembawa acara harus menguasai berbagai topik yang berbeda di setiap eventnya. Sebab pekerjaan ini bisa saja membawa kamu menangani berbagai acara yang berbeda. Jadi, seorang MC atau pembawa acara harus membiasakan diri membuat banyak orang nyaman dan bisa mengikuti acara dengan menyenangkan, bahkan sejak dari awal acara hingga akhir acara. Yang kelima yaitu tour guide atau pemandu wisata. Nah, public speaking di sini sangat penting karena pemandu wisata biasanya berinteraksi dengan banyak orang, entah itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri, sehingga mereka harus memiliki public speaking yang baik agar para turis atau orang-orang lokal juga mengerti apa yang mereka sampaikan pada saat mereka memandu wisata yang sedang dikunjungi. Next, materi yang telah dipelajari dari mata kuliah public speaking. Nah, yang pertama yaitu teori dasar public speaking. Yang kedua, karakteristik public speaker. Yang ketiga, elemen vokal dalam public speaking. Yang keempat, metode public speaking. Yang kelima, praktik pidato. Yang keenam, teknik presentasi. Pada slide ini yaitu menjelaskan tentang teori public speaking. Poin pertama yaitu apa itu komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan pada orang lain yang menghasilkan efek tertentu. Yang kedua yaitu unsur-unsur dalam komunikasi. Yaitu ada yang pertama komunikator atau orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua komunikan, orang yang menerima pesan. Yang ketiga pesan. Pesan itu adalah apa yang disampaikan komunikator ke komunikan. Yang keempat media.
Media yaitu sarana yang digunakan dalam suatu proses komunikasi. Sedangkan efek yaitu apa yang ditimbulkan dari komunikasi yang dibuat atau dilakukan antara komunikator dengan komunikan. Poin yang selanjutnya atau poin yang ketiga yaitu hambatan dalam komunikasi. Yang pertama, hambatan kendala bahasa. Yang kedua, persepsi. Yang ketiga, pesan tidak tersampaikan dengan jelas. Yang keempat, media terganggu. Yang kelima, gangguan lingkungan. Yang keenam, keterbatasan fisik. Yang poin selanjutnya yaitu bentuk komunikasi. Yang pertama, komunikasi diadik terjadi antara dua orang. Yang kedua, komunikasi kelompok kecil melibatkan sejumlah orang yang dapat melihat dan berbicara antara satu dengan lainnya. Yang ketiga, komunikasi massa adalah suatu bentuk pidato di mana penerima pesan tidak hadir atau merupakan bagian dari kerumunan yang sangat besar sehingga tidak ada interaksi antara pembicara dan pendengar. Karakteristik public speaker. Yang pertama, analyzer. Seorang yang mempunyai gaya bicara yang rapi dan terstruktur, runtut dan mempunyai goals ketika berbicara agar para audiens bisa menerima pesan dengan baik dan dapat dipahami. Contohnya seperti guru dan dosen. Yang kedua, harmonizer, yaitu memiliki kemampuan berbicara berdinamika, intonasi yang beragam, fleksibel sehingga mampu mempersuasi orang lain yang mengikuti dan tunduk serta terhadap apa yang disampaikan. Contohnya, pemimpin negara, sales, atau marketing. Yang ketiga, entertainer, mempunyai cara bicara penuh dengan improvisasi dan goals-nya adalah bagaimana bisa menghibur audiensnya. Contohnya stand up dan MC. Yang keempat, debater. Dia biasanya mampu mendebat lawan, cukup mengintimidasi dan tidak segan untuk menunjukkan kemampuannya. Contohnya Deddy Corbuzier dan Najwa Shihab. Poin selanjutnya yaitu elemen vokal. Elemen vokal ada beberapa, yaitu artikulasi. Artikulasi adalah kejelasan dalam pengucapan. Yang kedua, volume. Volume adalah keras atau lirihnya suara. Yang ketiga, pitch atau tinggi rendahnya suara. Yang keempat, rate atau kecepatan berbicara. Yang kelima, pause, tanda baca atau jeda. Intonasi, yang selanjutnya adalah intonasi, yaitu naik turunnya suara. Yang terakhir yaitu tone atau sikap seseorang atau bisa disebut dengan emosi. Poin selanjutnya yaitu metode public speaking. Ada 4. Yang pertama, manuskrip atau biasanya seorang public speaker yang membaca naskah atau menggunakan teks dalam berbicara. Yang kedua, impromptu atau spontan. Mereka mengandalkan apa yang dia pelajari atau materi yang udah mereka pelajari secara spontan dan tanpa adanya suatu naskah. Yang ketiga, memoriter atau menghafal. Mereka menghafal apa saja materi yang akan mereka sampaikan, itu yang disebut dengan memoriter. Yang keempat, extemporar, yaitu pembicara menyiapkan poin-poin tertentu yang disusun sehingga menjadi sebuah pokok untuk pembicaraan yang akan mereka sampaikan. Yaitu praktik pidato, di mana kita mahasiswa yang mengambil mata kuliah public speaking
diharuskan membuat suatu pidato yang diunggah di Instagram masing-masing menggunakan metode manuskrip atau menggunakan naskah. Selanjutnya yaitu teknik presentasi. Ada 4 tipe presentasi. Yang pertama, informatif. Bertujuan untuk memberikan suatu informasi kepada audiens. Yang kedua, demokratif. Untuk mendemokrasi bagaimana melakukan sesuatu. Yang ketiga, persuasif. Mempengaruhi audiens untuk melakukan suatu hal. Yang keempat, pengambilan keputusan. Ini merupakan mengambil sebuah keputusan. Lalu di teknik presentasi ada struktur dalam berpresentasi. Struktur presentasi adalah pembuka, isi, dan penutup. Dan di mata kuliah ini juga mempelajari teknik presentasi menggunakan 10, 20, 30 yang dimana di sini memiliki arti 10 untuk slide presentasi, 20 adalah waktu durasi dalam berpresentasi, biasanya ini 20 menit, 30 adalah ukuran font yang dipakai untuk dalam berpresentasi. Font yang digunakan juga biasanya serif atau sans serif. Akhir adalah harapan setelah mengikuti mata kuliah public speaking ini. Saya berharap dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu di lingkungan masyarakat, ketika saya sedang bergaul dengan masyarakat sekitar, atau organisasi masyarakat yang saya ikuti seperti Karang Taruna, atau yang lain. Dan bisa diterapkan di dunia kerja. Suatu saat nanti ketika saya sudah bekerja, public speaking pasti akan penting untuk pekerjaan yang saya akan kerjakan suatu saat nanti. Nah, yang selanjutnya menambah kepercayaan diri ketika berinteraksi. Jadi saya ketika selesai belajar public speaking, saya akan lebih banyak mengetahui apa yang belum saya ketahui yang lalu. Jadi saya lebih meningkatkan kepercayaan berinteraksi dengan sesama dengan mudah dan tidak gugup ataupun berintonasi atau berartikulasi yang kurang jelas sehingga para audiens atau orang-orang yang berbicara dengan saya tidak merasa kebingungan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.